karena di sini rame banget bahas masalah agama. Jadi di sini gue mau jelasin ke kalian semua asal usul keluarga gue. Dimana di vlog gue yang sebelumnya kan udah gue jelasin keluarga gue, saudara-saudara gue, dari nama, pekerjaan, segala macam udah gue jelasin ke kalian semua. Cuma di sini gue mau jelasin secara detail masalah agama di keluarga gue. Nah, jadi di sini mama gue ini aslinya orang Morowali, orang Mori gitu kan. Nah, mayoritas orang sana itu agama Kristen. Nah, nyokap gue ini bersaudara 2. Nyokap gue anak kedua. Nah, kakak nyokap gue tinggal di Jakarta. Suami kakak nyokap gue orang Manado. Oke, singkat cerita, nyokap gue kan married dengan bokap gue. Nah, bokap gue ini orang Jawa Timur, tepatnya orang Madiun. Nah, setelah married, nyokap gue ikutlah agama bokap gue, jadi Islam. Nah, berjalannya waktu, nyokap gue punya anak 7 gitu kan. Nah, dan gue anak ke-7 guys. Nah, di sini gue mau jelasin, gue kan dari kecil kan Islam. Nah, gue masuk gereja pertama kali itu tahun 2014. Nah, kalau misalkan banyak yang bertanya-tanya kok bisa gitu gue masuk gereja gitu, padahal kan gue aslinya Islam gitu. Nah, di sini gue jelasin ke kalian semua, gue masuk gereja itu bukan ajakan siapa-siapa, bukan dari pacar atau segala macem, bukan. Itu atas kemauan gue pribadi. Nah, namun di sini yang berjasa pada saat gue pertama kali masuk gereja itu, gak bisa dipungkiri gue utang budi lah sama mereka. Itu orang Batak dan orang Manado. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu dari 2014 itu kan gue udah ditolak keluarga gue kan atas dasar perbedaan agama. Jadi dari 2014 gue udah dapat penolakan dari keluarga gue. Gue pertama kali dapat penolakan dari keluarga gue itu masalah kantor kan. Setelah itu menyusul masalah agama, gue ditolak keluarga gue. Jadi keluarga gue itu makin benci sama gue gitu kan. Nah, berjalannya waktu dari 2014 nih kan, gue kan di PTDH 2014. Nah, gue juga masuk gereja kan 2014. Jadi bener-bener tahun 2014 itu bener-bener tahun wow banget buat gue gitu kan. Nah, singkat cerita, dari 2014 itu gue itu sering dapat hinaan dari keluarga gue, terutama dari kakak-kakak gue, bokap gue gitu kan. Bukan cuma hinaan,
sering juga gue dipukul gitu kan, bahkan diseret gitu kan, atas dasar agama. Mereka membawa-bawa agama. Nah, tapi dari 2014 itu, setelah apa yang gue alami, gue tetap diam kan, karena gue berpikir bagaimanapun juga keluarga. Nah, berjalannya waktu itu dari 2014, 2015 sampai di titik dimana gue udah gak kuat lagi, gue udah gak tahan lagi dengan semua yang terjadi di keluarga gue. Makanya pada bulan November, tepatnya tanggal 30 November 2021, gue laporin lah kakak kandung gue ke polisi. Itu dengan berat hati guys, karena benar-benar apa yang mereka lakukan itu sudah sangat berlebihan dan sudah melanggar hukum. Nah, jadi di sini gue mau share ke kalian, gue bukan di sini gue emang berdiri sebagai seorang Kristen, namun di sini gue nggak pernah sekalipun mengeluarkan perkataan dari mulut gue untuk menjelekan agama manapun juga. Namun di sini yang gue mau jelasin ke kalian, khusus keluarga gue. Keluarga gue ini keluarga yang taat dengan agama, sholat 5 waktu, sedekah dan lain-lain. Keluarga gue taat banget agamanya. Namun kelemahan di keluarga gue, sebelum gue jadi Kristen sekalipun, sebelum gue jadi polisi dari masih gue kecil, keluarga gue ini keluarga yang ringan tangan. Gue di sini sebenarnya sangat malu untuk menceritakan ini. Cuma kenapa gue berani untuk speak up masalah keluarga gue? Harapan gue cuma satu, keluarga gue dipulihkan. Jadi dalam keluarga gue udah gak ada lagi kekerasan dalam bentuk apapun juga. Makanya di sini gue berdiri berani berbicara ke kalian semua supaya keluarga gue ini dipulihkan. Benar-benar udah gak ada lagi kekerasan di keluarga gue. Nah, singkat cerita, emang keluarga gue ini dari kecil didikannya didikan yang salah, karena dari bokap gue itu ringan tangan sama anak-anaknya. Jadi turun temurun dari kakak gue, semua ringan tangan gitu. Nah, jadi itu terbawa sampai kita dewasa. Dan parahnya lagi, keluarga gue menganggap itu hal yang biasa. Jadi di sini karena gue menceritakan ke kalian ini dengan tujuan gue kalian bisa sharing juga ke gue. Kalau misalkan kalian dapet keluarga yang berbeda, gimana sih sikap keluarganya sama yang berbeda ini? Apakah sama kayak gue atau berbeda, atau bisa toleransi gitu kan? Karena gue pribadi dapat pengalaman ada senior teman gitu yang berbeda tapi rukun. Nah, jadi buat kalian yang juga punya informasi teman atau siapapun lah yang memiliki cerita yang sama kayak gua, silakan di komen. Terus di sini gua mau jelasin kalau
kasus penganiayaan yang gue laporin dari tanggal 30 November 2021 sampai hari ini belum selesai juga. Sekarang masalah ada di Kejaksaan Negeri Donggala. Nah, jadi di sini gue mohon untuk tidak salah mengerti lagi kenapa gue laporin keluarga gue. Dan satu poin penting yang gak bakal gue lupain, keluarga gue mengatasnamakan, ini kakak gue ya, kakak gue mengatasnamakan agama. Mereka ngomong kayak gini, jangankan memukul gua, jangankan menganiaya gua, membunuh gua sekalipun bagi mereka itu hal yang benar. Nah, jadi di sini gua kasih taulah ke mereka, hati-hati gitu kan. Sekarang banyak yang menyimpang gitu kan, agama ini menyimpang gitu kan, padahal nggak seperti itu, tapi dia menyimpang. Makanya ajaran yang dia lakukan itu salah gitu kan. Nah, jadi di sini gue khawatir kakak gue ini dia itu mengikuti ajaran yang menyimpang, sehingga dalam pemikirannya itu sudah bukan pemikiran yang sehat, bukan pemikiran yang benar. Masa iya agama mengajarkan untuk menganiaya bahkan membunuh? Jadi di sini buat kalian yang mungkin pendeta atau ustadz, kiai gitu, silakan komen. Gue pengen tahu respon kalian. Oke guys, gue tunggu respon dari kalian. Terima kasih.